Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biladatul Fauzizah, NIM 183. Dan saya Puspita Ida Aidin Hanif, NIM 2031194. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi kelas 7 tentang Toharoh. Baik, untuk subbab yang pertama mengenai pengertian bersuci akan Ibu jelaskan. Nah, bersuci ini dalam bahasa Arab juga disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis maupun hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci ini menempati kedudukan yang penting di dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat maupun tawaf diwajibkan terlebih dahulu untuk bertoharoh, seperti berwudu, bertayamum maupun mandi. Kemudian dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Bersuci secara lahiriah itu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Nah, bersuci dari najis ini adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkannya itu sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Sedangkan bersuci dari hadas itu adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara menyucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Nah, kemudian bersuci batiniah. Bersuci batinah ini adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, riya, dan lain sebagainya. Nah, cara membersihkannya sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Nah, kemudian dari apa yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa bersuci itu sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai dalil tentang bersuci. Terdapat salah satu firman Allah yang menjadi dasar hukum bersuci, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi pada intinya maksud dari ayat Al-Quran tersebut adalah bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik itu badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Dan Allah juga memerintahkan agar setiap muslim itu menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Macam-macam air. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Air ini belum berubah rasa, bau, dan warnanya, seperti air hujan, air laut, air sungai, dan air berasal dari mata air, dan lain sebagainya. Yang kedua, air musyammas, yaitu air suci yang dapat mensucikan, namun makruh digunakan untuk bersuci. Jenis air ini adalah air yang telah dipanaskan oleh matahari dengan logam yang bukan emas. Yang ketiga, air mustakmal, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jenis air ini disebut air mustakmal karena telah digunakan untuk bersuci, baik wudu, mandi, atau menghilangkan najis. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang telah terkena najis. Benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain air. Yang pertama, benda padat.
Benda padat contohnya kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan benda padat selain batu. Bisa menggunakan tisu, ranting, dedaunan kering, dan lain sebagainya.